Tafsir Al-Misbah. Surah Al-Baqarah, ayat 14-16. Ayat 14. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka pergi menyendiri dengan setan-setan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanyalah pengolok-olok. Ayat 15. Allah memperolok-olokkan mereka, dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Setelah menjelaskan sifat yang melekat pada kepribadian mereka, kini dijelaskan perlakuan mereka terhadap orang-orang mukmin dan kafir. Mereka tidak sekadar berbohong, menipu, dan picik, tetapi lebih dari itu, mereka juga sangat lihai dan berhati culas. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman dengan iman yang benar, mereka mengatakan dengan penuh kebohongan untuk menipu, kami telah beriman. Dan bila mereka pergi menyendiri, atau berada bersama dengan setan-setan, yakni pemuka-pemuka kaum kafir, atau orang-orang yang durhaka kepada Allah, serta mengajak kepada kedurhakaan, mereka mengatakan dengan menggunakan kata pasti, untuk lebih meyakinkan pemuka-pemuka itu, bahwa sesungguhnya kami tetap mantap bersama kamu. Untuk menampik keraguan akibat keterlibatan mereka, sesekali bersama dengan orang-orang mukmin, para munafik itu menambahkan bahwa, kami sesungguhnya tidak lain hanyalah pengolok-olok terhadap orang-orang mukmin. Anda lihat, sedemikian kuat upaya mereka untuk meyakinkan setan-setannya, sampai mereka menamakan diri pengolok-olok, bukan sekadar berolok-olok. Sungguh bukan seperti yang mereka duga, justru hal yang sebenarnya adalah Allah sedang dan akan memperolok-olok mereka, dengan jalan membiarkan mereka menduga bahwa Allah dan Rasul-Nya percaya pada ucapan mereka, dan Allah juga memperolok-olok mereka dengan memperlakukan mereka dalam kehidupan dunia ini, sama dengan perlakuan terhadap orang-orang beriman, tetapi di akhirat kelak, mereka akan disiksa dengan siksa yang amat pedih. Dan bukan hanya itu, dalam kehidupan dunia ini Allah sedang membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Yakni terpukau oleh gemerlap dunia dan angan-angan palsu, sehingga mereka tidak mampu sadar, bahkan kesesatan mereka terus-menerus bertambah. Kata laku, terambil dari kata lakia, yang dipahami sementara ulama, seperti Al-Baidawi, dalam arti perjumpaan yang sifatnya kebetulan. Al-Khazin mengemukakan, bahwa ayat ini turun mengecam sikap Abdullah ibnu Ubay, yang memuji-muji Abu Bakar, Umar, dan Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ketika ia ditegur agar jangan bermuka dua, ia berkata, aku tidak mengucapkan apa yang telah kuucapkan, kecuali karena iman kita sama. Setelah berpisah, Abdullah ibnu Ubay berkata kepada rekan-rekannya sekemunafikan, lakukanlah terhadap kaum muslimin seperti apa yang kulakukan itu. Yang mereka maksud dengan kami telah beriman, adalah iman sebagaimana diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan karena itu tidak perlu disebut objeknya. Atau, kalaupun akan disebutkan, maka yang mereka maksud adalah, kami telah beriman seperti keimanan orang-orang mukmin. Perjumpaan dengan orang beriman itu, boleh jadi di majelis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena orang-orang munafik pun, sesekali menghadirinya untuk berbagai maksud. Boleh jadi juga, pertemuan secara kebetulan dimaksud, terjadi di tempat yang lain. Penamaan orang-orang durhaka, atau pemimpin-pemimpin kaum munafikin, dengan syayatin, jamak dari syaiton, untuk menggambarkan betapa kedurhakaan mereka telah mencapai puncaknya, sehingga kedurhakaan tersebut tidak terbatas pada diri mereka saja, tetapi telah menyentuh orang lain. Memang secara umum, kata syaiton, dipahami sebagai semua yang membangkang, baik jin maupun manusia, dan mengajak kepada kedurhakaan. Bila seorang sekedar durhaka, tanpa mengajak pihak lain untuk berbuat serupa, maka ia belum wajar dinamai syaiton. Kata syaiton, boleh jadi terambil dari akar kata syatona, yang berarti jauh, karena setan menjauh dari kebenaran atau menjauh dari rahmat Allah. Boleh jadi juga, ia terambil dari kata syato, dalam arti melakukan kebatilan atau terbakar. Bahkan, dari sekian ayat Al-Quran yang lain, demikian pula dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penulis berkesimpulan bahwa, kata setan, tidak terbatas pada manusia atau jin, tetapi juga dapat berarti, pelaku sesuatu yang buruk atau tidak menyenangkan, atau sesuatu yang buruk dan tercela. Bukankah setan merupakan lambang kejahatan dan keburukan? Bukankah Al-Quran menamai ular dengan setan, sebagaimana firman-Nya ketika menjelaskan satu pohon di neraka, yakni, Tol'uha, Ka'annahu, Rukusu, Asyayatin, artinya, mayangnya seperti kepala setan-setan. Quran Surah As-Saffat ayat 65. Penggunaan kata ilah, pada firman-Nya, wa, isa, holau, ilah, syayatinihim, artinya, dan bila mereka pergi menyendiri ke setan-setan mereka, penggunaan kata tersebut untuk memberikan makna tambahan pada kata holau, yang pada mulanya berarti menyendiri. Makna tambahan tersebut adalah pergi, yakni mereka pergi menyendiri ke satu tempat khusus di mana mereka sering berkumpul. Makna ini kemudian melahirkan kesan bahwa, pertemuan orang-orang munafik itu dengan kaum beriman tidak sesering pertemuan dengan rekan-rekan mereka kaum munafikin. Jika diamati redaksi yang digunakan orang-orang munafik, yang diabadikan oleh ayat ini, terbaca bahwa, ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman, tanpa menggunakan kata yang mengandung makna penguat. Tetapi ketika pergi menyendiri ke setan-setan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanyalah pengolok-olok. Di sini mereka menggunakan kata penguat, yaitu sesungguhnya. Kata penguat, biasanya digunakan terhadap mitra bicara yang ragu, dan karena itu di sini, secara sepintas, seharusnya digunakan ketika berhadapan dengan orang-orang mumin, karena merekalah yang meragukan sikap dan ucapan kaum munafikin, berbeda dengan rekan-rekan mereka yang tentu saja, lebih percaya kepada para munafik pengucap kata-kata di atas. Menurut Az-Zamakhsyari,
Tidak adanya kata penguat dalam ucapan kaum munafikin kepada orang-orang beriman, karena tujuan utama mereka hanya menyampaikan keimanan mereka, apalagi, lanjut Az-Zamakhsyari, mereka tidak mampu mengucapkan lebih dari apa yang mereka ucapkan itu di hadapan kaum beriman, karena mereka sadar bahwa itu tidak berpengaruh bagi kaum mukmin. Sedang penggunaan kata penguat ketika mereka berhadapan dengan rekan-rekan mereka, maka hal tersebut disebabkan karena mereka ingin menekankan pentingnya informasi mereka, serta ketulusan mereka mengucapkannya, apalagi hal tersebut berdampak terhadap rekan-rekan mereka. Pendapat yang dikemukakan Az-Zamakhsyari di atas, dinilai aneh, oleh Thohir Ibnu Asyur. Ulama ini mengemukakan alasan yang lebih logis dan sesuai dengan kemahiran kaum munafikin bermuka dua. Menurutnya, mereka tidak menggunakan kata penguat ketika berhadapan dengan orang-orang beriman, karena mereka enggan menampakkan diri sebagai seorang yang dicurigai dan diragukan kebenaran ucapannya. Bila mereka menggunakan kata penguat, boleh jadi, mereka membangkitkan kesan keraguan di dalam benak mitra bicaranya, padahal boleh jadi ketika itu, kesan tersebut belum muncul. Ini menunjukkan betapa kaum munafikin benar-benar lihai dalam kemunafikannya. Sebaliknya, karena kelihayan mereka bermuka dua di hadapan kaum muslimin, maka timbul keraguan di kalangan rekan-rekan dan para pemuka mereka. Keraguan itu mengundang kata penguat, ketika mereka menyampaikan sikap mereka itu, yakni, bahwa sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanyalah pengolok-olok. Kata, yastazi'ul, berarti memperolok-olok, terambil dari kata haza, yang pada mulanya berarti keringanan tangan dalam membunuh. Demikian Abu As-Sukut. Makna ini kemudian berkembang, sehingga keringanan hati dalam olok-olok pun dinamai demikian. Firman-Nya, Allah memperolok-olok mereka, merupakan kalimat yang dihadirkan, untuk menjawab sekian pertanyaan yang muncul, akibat sikap dan ucapan orang-orang munafik itu. Seakan-akan ada yang bertanya, apakah kaum munafikin itu akan dibiarkan terus demikian? Siapakah yang menghadapi mereka, dan apa yang dilakukan terhadap mereka? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, ayat ini menyatakan bahwa Allah akan membalas mereka setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Kalau mereka memperolok-olok dengan berbagai sikap dan tingkah, maka Allah pun akan mengambil tindakan yang serupa dengan memperolok-olokkan mereka, bukan dalam arti Allah mengolok-olok. Didahulukannya kata Allah, dalam penggalan ayat ini, untuk menggarisbawahi bahwa, yang bertindak membela kaum mukmin yang diperolok-olokkan adalah Allah sendiri, sebagaimana ditegaskan oleh firman-Nya, sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Hajj ayat 38. Ini perlu, karena selama ini, kaum munafikin menduga, bahwa toleransi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap ulah mereka, adalah akibat kelemahan. Sepakat para ulama menegaskan, bahwa kata memperolok-olok pada penggalan ayat di atas, sama sekali tidak dalam arti kebahasaan yang populer dikenal selama ini. Karena, hal tersebut buruk dan tidak wajar disandang. Jangankan oleh Allah, oleh manusia terhormat pun tidak. Penggunaan kata itu, di sini merupakan majas, atau apa yang dikenal dalam sastra Arab dengan istilah, musyakalah, yaitu menggunakan satu kata yang bukan itu yang seharusnya digunakan, tetapi karena ia berbarengan dengan kata yang lain yang digunakan sebelumnya, maka kata yang lain itulah yang digunakan. Di sini digunakan sebelumnya kata memperolok-olok, maka ketika menggambarkan sanksi yang akan dijatuhkan Allah, bukan kata sanksi yang digunakan, tetapi kata memperolok-olok sebagai musyakalah. Ini untuk mengisyaratkan bahwa sanksi itu setimpal dengan dosa mereka. Ayat 16. Mereka itulah, orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka, dan sejak dahulu, tidaklah mereka termasuk kelompok orang-orang yang mendapat petunjuk. Isyarat jauh, itulah, yang digunakan pada awal ayat ini, mengesankan bahwa kesesatan mereka, yang disebut sifat-sifatnya dalam ayat-ayat yang lalu, sangat jauh merasuk ke dalam jiwa mereka. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, yakni, menanggalkan fitrah keberagamaan, dan menggantikannya dengan kekufuran. Maka, berarti tidaklah beruntung perniagaan mereka, dan sejak dahulu, sebelum kerugian itu, tidaklah mereka termasuk kelompok orang-orang yang mendapat petunjuk dalam perdagangan mereka, atau petunjuk keagamaan. Ini karena, mereka tidak menyiapkan diri untuk menerima dan memanfaatkan petunjuk itu, atau sejak semula, mereka bukanlah orang-orang yang mengetahui seluk-beluk perniagaan, sehingga akhirnya mereka tidak memperoleh keuntungan. Yang dimaksud dengan kata istarau, artinya membeli, adalah menukar. Akar katanya adalah, syara, yang berarti menjual. Ayat ini bermaksud menggambarkan keadaan kaum munafikin, yang bergaul dengan kaum muslimin dengan menampakkan keimanan, dan mengenakan pakaian hidayah, tetapi ketika ia menyendiri dengan rekan-rekannya yang durhaka, ia menukar pakaian itu dengan pakaian yang lain, yaitu pakaian kesesatan. Penukaran itu diibaratkan dengan jual-beli, untuk mengisyaratkan bahwa, apa yang dilakukannya itu terlaksana dengan kerelaan, sebagaimana layaknya semua jual-beli. Selanjutnya, karena setiap jual-beli pasti dimotivasi oleh perolehan keuntungan, maka di sini ditegaskan bahwa, perniagaan mereka tidak menghasilkan keuntungan. Firman-Nya, kanu, muhtadin, ada yang memahaminya dalam arti, tidak mendapat petunjuk dalam usaha mereka menukar, bukan dalam arti tidak mempunyai pengetahuan tentang seluk-beluk perdagangan. Seakan-akan, yang ditekankan di sini adalah kesalahan memilih barang dagangan, bukan ketidakmampuan berdagang. Dapat juga ayat ini diartikan bahwa, mereka tidak memperoleh keuntungan dalam perniagaan mereka, bahkan mereka rugi dan kehilangan modal. Modal yang dimiliki oleh setiap orang adalah fitrah kesucian. Ini mereka abaikan, padahal seharusnya modal tersebut mereka manfaatkan, guna memperoleh keuntungan berupa amal-amal soleh. Tetapi nyatanya, jangankan sekadar tidak memperoleh keuntungan, modal pun lenyap, karena keimanan tidak menghiasi jiwa mereka. Kelompok ayat ini diakhiri dengan dua perumpamaan,
yang menjelaskan keadaan mereka secara menyeluruh.